Good morning, sir, and everybody. Thank you for the opportunity given to us. We are from the group number 10, and now we are going to present the chapter 10 regarding the economic strategies of the following country: Europe, Africa, and the Middle East. And the learning objective 1 will be presented by. Di sini ada beberapa faktor alasan untuk persatuan ekonomi. Nah, faktor-faktor ini sangatlah penting untuk persatuan ekonomi antar negara ini. Yang pertama yaitu faktor ekonomi tentunya, di mana persatuan ekonomi yang sukses ini membutuhkan faktor ekonomi, politik, budaya, dan geografis yang menguntungkan sebagai dasar untuk sukses. Nah, upaya pertama untuk membentuk sebuah persatuan ekonomi dan moneter ini berawal dari sebuah inisiatif oleh Komisi Eropa pada tahun 1969 yang menyatakan bahwa Eropa ini butuh koordinator kebijakan ekonomi dan kerjasama moneter yang lebih besar lagi. Nah, sekumpulan kebijakan yang bertujuan mengubah ekonomi serta anggota-anggota Uni Eropa, mereka bisa mengadopsi satu mata uang tunai yaitu euro. Dan hal ini masih dikembangkan di Uni Eropa karena sampai dengan saat ini masih ada beberapa negara yang tidak menggunakan euro sebagai mata uang mereka, walaupun mereka adalah anggota dari Uni Eropa. Yang kedua yaitu faktor politik, di mana peran politik ini sangat penting untuk sepenuhnya mencapai semua manfaat integrasi ekonomi yang telah mendorong negara-negara Eropa. Nah, terjalinnya kerjasama antara negara anggota di bidang politik sehingga dapat mengurangi dampak negatif rivalitas antar negara-negara besar di Eropa yang telah ada sejak dahulu kala, sehingga bisa menghindari terjadinya perang kembali di Eropa. Faktor yang ketiga yaitu kedekatan geografis dan temporal. Nah, kedekatan geografis dan temporal ini kedekatan seperti memfasilitasi berfungsinya pasar bersama, di mana penelitian telah menunjukkan bahwa yang lebih penting daripada jarak fisik adalah perbedaan antara zona waktu. Nah, kemungkinan besar akan saling terkait dan berkembang dengan baik ketika negara-negara berdekatan, sehingga bisnis yang akan mereka jalankan ini terus berjalan dan berkembang dengan baik. Dan faktor yang terakhir yaitu faktor budaya, di mana faktor budaya ini sangatlah penting karena dengan kesamaan budaya dapat meredakan guncangan kerjasama ekonomi dengan negara lain. Nah, semakin mirip budayanya, maka semakin besar kemungkinan kesepakatan itu akan berhasil karena anggota memahami pandangan dan sudut pandang dari setiap kolega mereka masing-masing. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Sekarang kita masuk di learning objective 2, patterns of international cooperation. Nah, sekarang kita masuk di patterns of multinational cooperation atau pula kerjasama multinasional. Nah, pada tingkat paling umum, perdagangan dunia organisasi mewakili perjanjian perdagangan paling penting dan komprehensif dalam sejarah. Namun di luar WTO, kelompok pasar multinasional mengambil beberapa bentuk lain, bervariasi secara signifikan dalam tingkat kerjasama, ketergantungan, dan keterkaitan antar negara yang berpartisipasi. Seperti disebutkan sebelumnya, Amerika Serikat ini saat ini sedang bernegosiasi dua hubungan perdagangan bebas yang besar. Nah, kemitraan Trans-Pasifik dengan 11 negara Pasifik dan perdagangan transatlantik dan kemitraan investasi dengan Uni Eropa. Nah, ada 5 pengelompokan fundamental untuk integrasi ekonomi global regional, mulai dari regional kerjasama untuk pembangunan yang membutuhkan integrasi paling sedikit sampai akhir integrasi persatuan politik. Kita masuk yang pertama yaitu Regional Cooperation Groups atau kelompok kerjasama regional.
Nah, integrasi ekonomi paling dasar dan kerjasama adalah RCD atau kerjasama regional untuk pembangunan. Nah, di RCD ini dalam pengaturannya pemerintah setuju untuk berpartisipasi bersama mengembangkan industri dasar yang bermanfaat untuk setiap perekonomian. Nah, setiap negara membuat komitmen sebelumnya untuk berpartisipasi dalam pembiayaan usaha patungan baru dan untuk komitmen sebelumnya untuk berpartisipasi dalam pembiayaan usaha patung baru dan untuk membeli bagian tertentu dari hasil dari usaha tersebut. Nah, contohnya kita bisa lihat adalah proyek antara Kolombia dan Venezuela untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Sungai Orinoco. Mereka berbagi bersama dalam konstruksi biaya dan mereka berbagi listrik yang dihasilkan. Nah, sekarang kita masuk di free trade area. Nah, kawasan perdagangan bebas atau VTI ini membutuhkan lebih banyak kerjasama dan integrasi daripada RCD. Nah, ini adalah kesepakatan antara dua atau lebih negara untuk mengurangi atau menghilangkan biaya cukai dan hambatan perdagangan non tarif antara negara mitra, sementara anggota memelihara jadwal tarif individu untuk negara-negara eksternal. Nah, pada dasarnya FTA ini menyediakan anggota dengan pasar massal tanpa hambatan halangan arus barang dan jasa. Nah, berikutnya kita masuk di Custom Union. Nah, Custom Union ini mewakili tahap berikutnya dalam kerjasama ekonomi. Ia menikmati tarif internal yang dikurangi atau dihilangkan dari kawasan perdagangan bebas dan menambah kesamaan tarif eksternal atas produk yang diimpor dari negara di luar Serikat Pekerja. Nah, Serikat Pabean adalah tahap kerjasama yang logis dalam transisi dari FTA ke pasar bersama. Nah, itu Uni Eropa ini adalah Serikat Pabean sebelum menjadi pasar umum. Nah, biaya cukai serikat ini pekerja ada antara Prancis dan Monaco, Italia dan San Marino, dan Swiss dan Liechtenstein untuk menyebutkan beberapa contoh. Kita masuk yang berikutnya, common market atau pasar bersama. Nah, perjanjian pasar bersama menghapus semua tarif dan lainnya, pembatasan perdagangan internal. Nah, mengadopsi seperangkat tarif eksternal umum dan menghapus semua pembatasan arus bebas modal dan tenaga kerja di antara negara-negara anggota. Nah, jadi pasar umum ini adalah pasar bersama untuk barang serta jasa, termasuk tenaga kerja dan untuk modal. Nah, ini adalah ekonomi yang bersatu dan tidak hanya memiliki kesatuan politik untuk menjadi persatuan politik. Nah, di dalam perjanjian Roma yang membentuk masyarakat ekonomi Eropa di tahun 1957 menyuruhkan tarif eksternal umum dan penghapusan bertahap tarif intermarket, kota, dan hambatan perdagangan lainnya. Nah, sekarang kita masuk di Political Union. Nah, persatuan politik ini adalah bentuk kerjasama regional yang paling terintegrasi. Ini melibatkan integrasi politik dan ekonomi lengkap, baik sukarela atau dipaksakan. Nah, itu persatuan politik yang paling menonjol adalah COMECON atau Council for Mutual Economic Assistance. Nah, sekelompok negara yang dikendalikan secara terpusat yang diorganisir oleh Uni Soviet. Nah, sekarang kita masuk di Global Markets and Multinational Markets Group. Nah, globalisasi pasar itu rekonstruksi blok Eropa Timur menjadi ekonomi yang didorong pasar independen. Pemburuan Uni Soviet menjadi negara-negara merdeka. Nah, tren di seluruh dunia ini menuju kerjasama ekonomi dan peningkatan persaingan global menjadikan penting bagi pasar potensi dilihat dalam
konteks wilayah dunia daripada negara demi negara. Nah, bagian ini menyajikan informasi dan data dasar tentang pasar dan kelompok pasar di Eropa, di Afrika, dan di Timur Tengah. Ya, sekarang kita masuk di bagian Eropa. Nah, di Eropa ini setiap jenis pengelompokan pasar multinasional ada dong. Jadi Uni Eropa, wilayah ekonomi Eropa dan wilayah perdagangan bebas Eropa adalah yang paling mapan kelompok koperasi. Pentingnya ekonomi meningkatkan ekonomi kapitalis yang masih muda di Eropa Timur dan di 3 negara Baltik yang menguat kemerdekaan dari Uni Soviet. Nah, tepat sebelum perpecahannya. Nah, masalah utama berpusat pada mereka pembangunan ekonomi ini aliansi ekonomi dengan Uni Eropa. Juga di dalam wilayah Eropa adalah Commonwealth of Independent States. Nah, baru dan belum teruji. Ini koalisi dari 12 bekas Republik Uni Soviet mungkin tidak bertahan dalam bentuk yang sekarang tempatnya di antara kelompok pasar multinasional lainnya. Kita masuk pada learning objective yang ketiga, the evolution of the European Union, Eropa integration. Terlepas dari masalah ekonomi global yang sedang berlangsung, dari semua kelompok pasar multinasional, tidak ada yang lebih aman dalam kerjasamanya atau lebih penting secara ekonomi daripada Uni Eropa. Pada gambar 10.3, sejak awal ia telah membuat kemajuan untuk mencapai tujuan integrasi ekonomi yang lengkap dan pada akhirnya persatuan politik. Namun banyak orang termasuk orang Eropa memiliki sedikit harapan untuk suksesnya masyarakat ekonomi Eropa atau yang sering disebut pasar bersama Eropa karena masalah yang ditimbulkan oleh integrasi dan tingkat kedaulatan nasional yang harus diakui. Kita masuk pada exhibit 10.1. Jadi di exhibit 10.1 ini dijelaskan di mana ada beberapa negara di wilayah pasar Eropa yang dapat kita ukur dari hasil-hasil aktivitasnya atau aktivitas pemasaran yang bisa disebut kinerja pemasaran. Nah, di sini ada beberapa negara yang biasa kita analisa sesuai situasi negara, ekonomi negara, politik negara di bagian Eropa ini secara global atau secara rasional. Nah, ini tergantung pada analisa fundamental yang dilakukan di exhibit 10.1 ini. Di sini juga kita dapat melihat bagaimana perusahaan mengeluarkan saham atau negara yang mata uangnya diperdagangkan. Kita masuk pada exhibit 10.2 yaitu wilayah ekonomi Eropa. Adalah wilayah di mana perjanjian mengenai ekonomi Eropa memperbolehkan pergerakan bebas manusia, barang, jasa, dan modal dalam pasar tunggal Eropa, termasuk kebebasan memilih tempat tinggal di setiap negara dalam era ini. Ekonomi Eropa didirikan pada 1 Januari 1994 saat mulai berlakunya persetujuan area ekonomi Eropa. Perjanjian Ekonomi Eropa menetapkan bahwa keanggotaan terbuka bagi negara anggota Uni Eropa atau Association Perdagangan Bebas Eropa. Negara-negara Eropa Free Trade Association yang menjadi negara anggota Perjanjian Ekonomi Eropa berpartisipasi dalam pasar internal Uni Eropa tanpa menjadi anggota Uni Eropa mereka. Mereka menerapkan sebagian besar undang-undang Uni Eropa mengenai pasar tunggal, namun mengecukupkan penting termasuk undang-undang mengenai pertanian dan perikanan. Barang negara ketiga dikecualikan untuk negara-negara ini dalam menerapkan peraturan mengenai tempat asal barang. Kita masuk pada exhibit 10.3. Meskipun beberapa negara anggota tidak sepenuhnya menerapkan semua langkah tersebut, mereka membuat kemajuan. Proporsi peraturan yang belum diterapkan di 28 negara anggota telah turun secara drastis. Perpajakan telah menjadi salah satu bidang di mana implementasi terlambat dan reformasi terus diperlukan. Pajak pertambahan nilai dan pendaftaran untuk mobil. Dan para menteri keuangan Uni Eropa telah membahas masalah-masalah ini dan membuat beberapa kemajuan. Meskipun kemampuan mengumpulkan pajak
adalah kekuatan suci negara dan bangsa. Pelaksanaan undang-undang tersebut secara penuh diperkirakan akan memakan waktu beberapa tahun. Meskipun semua proposal belum dipenuhi, program yang penyatuan telah membangun kecepatan yang tidak dapat dibatalkan. Kita masuk pada Eropa Union Institution. Lembaga Uni Eropa membentuk pola federal dengan cabang eksekutif, parlementer, dan yudikatif. Komisi Eropa, Dewan Menteri, Parlemen Eropa, dan pengadilan. Proses pengambilan keputusan mereka memiliki status hukum dan kekuasaan luas di bidang yang dicakup oleh kebijakan umum. Uni Eropa menggunakan 3 instrumen hukum. Yang pertama, peraturan yang mengikat negara anggota secara langsung dan memiliki kekuatan yang sama dengan hukum nasional. Yang kedua, arahan juga mengikat negara-negara anggota tetapi mengizinkan mereka untuk memilih cara-cara eksekutif. Dan yang terakhir, keputusan yang ditunjukkan kepada pemerintah, perusahaan, atau individu, mengikat pihak yang disebutkan. Selama bertahun-tahun, Union telah memperoleh otoritas yang semakin besar atas negara-negara anggotanya. Parlemen Eropa awalnya hanya memiliki peran konsultatif yang mengesahkan sebagian besar undang-undang Uni. Sekarang dapat mengubah dan mengadopsi undang-undang, meskipun tidak memiliki kekuatan untuk memulai undang-undang. Ia juga memiliki kekuatan anggaran yang luas yang memungkinkannya untuk terlibat dalam pengeluaran besar Uni Eropa. Pengadilan Eropa adalah Mahkamah Agung Uni Eropa. Kita masuk pada ekonomi dan monetary union. Ketentuan dari Perjanjian Maastricht menetapkan parameter menciptakan mata uang bersama untuk Uni Eropa dan menetapkan jadwal pelaksanaannya. Pada tahun 2002, sebuah bank sentral didirikan, nilai tukar ditetapkan, peredaran uang kertas euro dan koin diselesaikan. Dilihat pada eksibit 10.4 dan status legal tender dari uang kertas dan koin anggota yang berpartisipasi dibatalkan. Untuk berpartisipasi, anggota harus bertemu batasan ketat pada beberapa kriteria keuangan dan ekonomi, termasuk defisit nasional, hutang, dan inflasi. 12 negara anggota yang menggunakan euro mulai 1 Januari 2001 adalah Australia, Belgia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Irlandia, Italia, Luxembourg, Belanda, Portugal, dan Spanyol. Denmark memilih pada tahun 2000 untuk tidak bergabung dengan Serikat Moneter, meninggalkan Inggris dan Swedia masih ragu-ragu. Penolakan Denmark terhadap euro menyebabkan perdebatan yang luas tentang masa depan Uni Eropa. Kita masuk pada expansion of the Europa Union. Proses perluasan untuk waktu yang lama merupakan item terpenting dalam agenda uji Eropa. 10 negara baru ditambahkan pada tahun 2004, beberapa lebih cepat dari jadwal. Bulgaria dan Romania masuk sesuai rencana pada tahun 2007. Begitu pula dengan Kroasia pada tahun 2013 dan pembicaraan dengan Turki, Makedonia, Montenegro, Albania, Islandia, dan Serbia terus berlanjut. Negosiasi dengan Turki mengalami pasang surut, tetapi negara mayoritas Muslim itu secara ekonomi diuntungkan dari keterbukaannya. Di luar keseluruhan ekonomi saat ini, keasikan yang lebih luas untuk Uni Eropa adalah prospek imigran ilegal dari negara-negara bekas Soviet yang melonjak dengan buruk. Pada tahun 2007, Uni Eropa merayakan ulang tahun emasnya. Sebagian besar akan setuju bahwa ini adalah kesuksesan yang luar biasa. Resesi global 2008-2009 telah menimbulkan tantangan jangka pendek yang menakutkan bagi integritas serikat, dan sebagian besar wilayah dari 28 negara terus mengalami masalah yang berkelanjutan. Tantangan jangka panjang yang dihadapi serikat dalam 50 tahun ke depan tampaknya terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama, meningkatkan kinerja ekonomi serikat. Yang kedua, memutuskan bagaimana membatasi aspek politik serikat. Dan yang terakhir, memutuskan tentang perluasan lebih lanjut. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada saat ini saya akan membahas Learning Objective 4 dalam chapter 10 yang membahas tentang Eastern Europe and Baltic State, yang dimana kita ketahui bersama
Eropa Timur dan Baltic State ini merupakan negara Uni Soviet, yang dimana Uni Soviet ini merupakan negara yang sangat menganut dengan namanya komunis, atau segala sesuatu yang di dalamnya itu dipimpin dan diatur oleh pemerintah. Antara lain yang tak asing dikenal sebagai negara komunis, saya akan mengambil contoh yaitu negara Korea Utara. Yang dimana negara Korea Utara ini sungguh sangat tidak asing dikenal sebagai negara komunis. Yang dimana negara ini di bawah pimpinan pemerintah atau pengawasan dari pemerintah. Seiring berjalannya waktu terpecahlah mereka. Yang dimana komunis pun perlahan-lahan redup di negara Eropa Timur. Yang juga kita ketahui bersama bahwa Uni Soviet ini merupakan negara komunis terbesar pada saat itu. Dan menurut apa yang saya pelajari, bahwa ternyata negara komunis itu terpecah diakibatkan karena adanya krisis politik, ekonomi, krisis etnis, dan bahkan ada masalah dalam sosial mereka. Krisis politik ini disebabkan ternyata karena adanya Lanisisme, atau Lanisisme ini merupakan sebuah organisasi politik yang di dalamnya ada terdapat demokrasi dan kediktatoran. Kediktatoran ini merupakan sebuah kepemimpinan seperti yang sudah tidak asing kita dengar seperti Hitler maupun Vladimir Putin yang ada di Rusia. Sistem politik ini sangat memacu kepada tokoh peran penting di negara tersebut. Seperti contohnya tokoh peran penting yang terjadi pada saat itu ialah Lenin. Yang di mana Lenin ini sangat mengakibatkan Uni Soviet mengalami yang namanya krisis lantaran keborosan ekonomi. Yang kedua ada sosial dan etnis, di mana sosial dan etnis ini dikarenakan adanya perbedaan dalam sudut pandang bahkan perspektif pemikiran dari mereka. Karena di mana pada saat itu di Eropa Timur mereka ada beberapa negara yang sudah melakukan adanya pasar bebas, namun ada beberapa negara juga yang masih tetap sama berpegang dalam kendali pemerintahan atau komunis. Sehingga terjadilah peperangan etnis pada saat itu. Berikutnya ada krisis sosial budaya, yang dimana krisis sosial budaya ini dikarenakan rendahnya kehidupan masyarakat pada saat itu, serta tidak diberikan kesempatan atau diperbolehkan memberikan saran bahkan berkembangnya kreativitas masyarakat oleh pemerintah. Setelah runtuhnya Uni Soviet ini, bahwa sudah menandai berakhirnya Perang Dunia bahkan komunis tersebut. Yang dimana setelah terjadinya perpecahan, ada beberapa negara yang bekas dari Uni Soviet dalam bagian Eropa Timur maupun negara Baltik menjadi negara yang maju akibat perekonomiannya yang menaik karena mereka sudah bergabung dalam pasar bebas. Namun ada beberapa negara yang masih tetap saja sama karena mereka masih tetap saja menganut yang namanya komunisme. Yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa di mana sistem perekonomian mereka masih diatur dan dipegang oleh pemerintah. Dan negara-negara yang berhasil pada saat itu antara lain adalah Ceko, yang dimana negara ini bergerak maju dengan kemajuan yang berbeda yang membuat Ceko terlihat lebih maju dari negara lain. Dimana Ceko ini berhasil bergabung dalam yang namanya pasar bebas. Dan setelah perpecahan, ada 4 negara seperti Ceko, Poland, Hungaria, dan Skotlandia ini bergabung dalam anggota yang namanya OECD, yang dimana OECD ini atau Organization for Economic Cooperation and Development ini merupakan organisasi internasional dengan 30 negara yang menerima prinsip ekonomi pasar bebas yang bergerak secara demokrat. Dan OECD ini didirikan oleh Amerika, Prancis, Jerman, Swiss, dan Belanda. Yang dimana tugas OECD ini menjaga makroekonomi atau stabilitas ekonomi yang ada. Kita masuk ke dalam crossing border, di mana banyak American eksekutif ini atau para pembisnis, pejabat mengeluh akan kesulitannya masuk dunia bisnis yang berada di Cina. Kesulitan yang ada dikarenakan American eksekutif ini memasuki peringkat 99 dari 187 negara. Dan lebih parahnya lagi, menurut data yang ada dalam Exhibit 10.5, di Rusia tingkat ekonomi atau bisnis Amerika ini menempati peringkat 111 dari antara 187 negara. Jika mungkin dari kalian bertanya-tanya mengapa peringkat bisnis American Executive ini pada saat di Rusia
lebih melonjak jauh daripada peringkat yang ada di Cina. Dikarenakan di Rusia, pemerintah Rusia ini sengaja membatasi produk-produk yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Seperti contohnya Jack Daniels, ExxonMobil, Visa, dan Schamberger. Dikarenakan Amerika telah melakukan atau mengikut campur masalah politik antara negara Ukraina dan Annexia, yang dimana juga masalah tersebut berhubungan dengan barat Rusia. Sehingga pemerintah Rusia ini membatasi barang-barang perdagangan Amerika Serikat untuk masuk ke Rusia, yang membuat peringkat tersebut menempati peringkat 111 dari antara 187 negara yang memasuki dunia bisnis pada saat itu. Sekarang kita masuk ke Afrika. Terlepas dari ekonomi global, bahkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Afrika, Afrika ini mengalami pertumbuhan atau peningkatan dengan antara lain di negara Ethiopia, Angola, dan Malawi, di mana 3 tempat tersebut mengalami pertumbuhan antara tahun 2006 hingga 2011. Dan di kawasan sub-Saharan ini, peningkatan tumbuh lebih cepat, berkembangnya 5% dalam per tahun. Di mana juga tingkat pertumbuhan di Afrika ini sangat luar biasa. Dan setengah dari negara-negara yang berada di benua Afrika ini mengalami peningkatan GNI atau Gross National Income. Bukan hanya itu, ternyata pada tahun 2008 hingga tahun 2013 terjadi peningkatan bahkan kemajuan rata-rata 20% per tahun oleh negara-negara yang ada di benua Afrika seperti Eritrea, Ethiopia, ada Malawi, ada Sierra Leone, ada Zambia. Yang dimana negara tersebut melakukan kemajuan. Namun, meskipun terjadinya peningkatan pada negara-negara tersebut, karena ketidakstabilan politik yang ada di sana, maka walau mereka banyak melakukan kegiatan atau usaha dalam meningkatkan perekonomian yang ada di tempat-tempat mereka, namun sedikit juga kemajuan yang ada dibandingkan dengan kegiatan yang mereka lakukan. Dan yang menjadi faktor lambatnya kemajuan dari antara beberapa usaha yang telah mereka lakukan karena kurangnya pengalaman pemerintah, sumber daya yang belum berkembang, masalah tenaga kerja, serta kekurangan produk yang kronis. Sehingga walaupun Komisi Ekonomi Bangsa-Bangsa untuk Afrika telah banyak mengadakan kompresi, tetapi tetap saja terlambat kemajuannya. Sekarang kita masuk ke dalam Middle East, North Africa, yang dimana di dalamnya terdapat negara Iran, Pakistan, dan Turki. Iran, Pakistan, dan Turki ini merupakan anggota dalam RCD atau Regional Cooperation for Development. Untuk kita ketahui bersama, Regional Cooperation for Development ini merupakan kerjasama dalam pengembangan ekonomi suatu daerah untuk memperkuat pengembangan ekonomi yang mereka jalankan. Setelah berjalannya waktu, mereka mengganti RCD ini menjadi ECO atau Economic Cooperation Organization. Setelah terjadinya reorganisasi, bergabunglah beberapa negara, 7 negara, yang diantara lainnya ada Afghanistan, yang dimana ternyata ECO ini memiliki tujuan utama dalam pengembangan infrastruktur untuk membuka jalan kerjasama daerah. Namun, volume perdagangan yang mereka jalankan hanya meningkat 7% dari beberapa usaha perdagangan yang telah mereka lakukan. Kemungkinan besar terhambatnya tingkat kemajuan perdagangan yang ada di sana dikarenakan terlalu mahalnya harga perdagangan yang mereka tetapkan. Sehingga pada saat itu mereka sempat berunding untuk menurunkan harga awal yang mereka tetapkan lebih murah dari sebelumnya. Nah, dan kegiatan lain di wilayah itu di mana Iran membentuk sebuah organisasi yang bernama OKI atau Organisasi Konferensi Islam, yang dimana terdiri oleh anggota-anggota atau negara-negara Islam, terdiri dari 60 negara dan 650 juta anggota di dalamnya. Kekuatan-kekuatan atau harapan mereka dalam membangun OKI tersebut agar kemungkinan besar
Anggota-anggota yang bergabung dalam OKI tersebut bisa membantu dalam sumber daya alam, bahkan tenaga-tenaga kerja yang lebih mudah. Namun, mereka mengharapkan kemajuan dari anggota tersebut tetap saja terhambat. Itu dikarenakan adanya perang yang berlanjut antara Iran dan beberapa negara Arab, Suriah, Irak, Afghanistan yang meresahkan hubungan politik dan ekonomi tersebut. Dan kemungkinan besar hambatan ekonomi pada saat itu juga karena USA atau Amerika Serikat mengadakan embargo serta membatasi larangan perdagangan dengan Iran. Yang walaupun penyeludupan barang-barang dari Amerika sudah dibatasi, tetap saja Iran melakukan pemasukan barang melewati port site di Dubai ke Bandara Abbas di Iran. Dan ternyata saat itu Emirat juga mengalami serta menderita secara substansial atau besar-besaran karena aktivasi real estate komersialnya runtuh selama penurunan ekonomi global yang terjadi. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dalam learning objektif 4 ini, di mana dampak ekonomi global ini sangat berpengaruh secara ekonomi daerah. Dan Eropa lah yang menjadi tolak ukur atas perkembangan ekonomi yang terjadi. Jadi jika perkembangan ekonomi di Eropa sangat baik, tentunya perkembangan ekonomi di negara lain pun akan menjadi baik. Dan begitu juga sebaliknya. Terima kasih. Baiklah, sekarang kita masuk di learning objective 5, strategic implications for marketing in the region. Nah, kita masuk di strategic implications. Nah, dari motif di seluruh pasar yang ada di dunia ini telah diubah secara signifikan oleh koalisi negara menjadi kelompok pasar multinasional. Nah, pada perusahaan bisnis internasional, kelompok multinasional ini mengeja peluang dengan huruf tebal melalui akses yang sangat diperbesar dan pasar dengan hambatan dan pembatasan tarif negara demi negara yang dikurangi atau dihapuskan. Nah, untuk produksi, keputusan pembiayaan tenaga kerja dan pemasaran dipengaruhi oleh pemetaan ulang dunia menjadi kelompok pasar. Nah, persaingan dunia akan terus meningkat seiring dengan semakin kuatnya bisnis berpengalaman menangani kelompok pasar yang besar. Nah, misalnya di Eropa yang terintegrasi, perusahaan multinasional Amerika Serikat memiliki keunggulan awal dibandingkan perusahaan-perusahaan Eropa yang diperluas karena Amerika Serikat. Nah, bisnis lebih berpengalaman dengan pemasaran ke pasar yang besar dan beragam dan terbiasa untuk melihat Eropa sebagai satu pasar. Nah, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat ini tidak melakukan hal-hal yang merepotkan bagasi berbagai organisasi nasional yang berurusan dengan banyak mata uang. Nah, dengan penetapan harga dan administrasi yang berbeda yang harus dihadapi sebagian besar perusahaan UA, itu keuntungan bagaimanapun hanya sementara sebagai merger akuisisi dan usaha patungan operasi konsolidasi perusahaan Eropa untuk mengantisipasi keuntungan dari satu perusahaan pasar Eropa. Nah, pasar nasional individu ini masih menghadapi manajer internasional, masalah bahasa, adat istiadat dan ketidakstabilan yang sama. Meskipun mereka dikemas di bawah payung pasar bersama, namun saat hambatan turun dan multinegara pasar diperlakukan sebagai satu pasar bersama. Nah, pasar global akan menjadi satu tingkat mendekati kenyataan. Dan kita bahas tentang regulasi kegiatan bisnis telah diintensifkan di seluruh pasar multinasional.
Nah, setiap kelompok sekarang memiliki badan manajemen dan administrasi secara khusus peduli dengan bisnis. Nah, dalam proses penataan pasar, aturan dan regulasi umum untuk kelompok seringkali lebih canggih daripada negara-negara individu. Nah, terlepas dari masalah dan kompleksitas berurusan dengan pasar baru, itu pesan utama untuk pemasaran internasional yang cerdik, lalu menjadi peluang dan potensi keuntungan. Nah, sekarang kita masuk di opportunity. Integritas ekonomi menciptakan pasar massal yang besar dan banyak nasional pasar yang terlalu kecil untuk diganggu secara individual. Nah, mengambil dimensi dan signifikan baru bila digabungkan dengan pasar dari negara yang bekerja sama, maka pasar besar khususnya penting untuk bisnis yang terbiasa dengan produksi massal dan distribusi massal karena skala ekonomi dan efisiensi pemasaran yang dapat dicapai. Nah, sangat kompetitif pasar, manfaat yang diperoleh dari efisiensi yang ditingkatkan seringkali diteruskan sebagai harga yang lebih rendah dan menyebabkan peningkatan daya beli. Nah, sebagian besar kelompok multinasional telah mengordinasikan program untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai bagian upaya koperasi mereka. Nah, program semacam ini bekerja untuk keuntungan pemasaran dengan meningkatkan daya beli dan meningkatkan infrastruktur daerah dan mendorong pembangunan ekonomi. Nah, terlepas dari masalah yang pasti terjadi karena integrasi ekonomi memanfaatkan dari perdagangan bebas bisa sangat besar. Nah, penghematan besar akan dihasilkan dari miliaran dolar yang sekarang dihabiskan untuk mengembangkan berbagai versi produk untuk memenuhi campuran standar nasional. Nah, kita sekarang masuk di market barriers atau hambatan pasar. Nah, tujuan awal dari pasar multinasional ini adalah untuk melindungi bisnis yang beroperasi di dalam perbatasannya. Nah, tujuan yang diungkapkan ini adalah memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam pasar, dalam hubungan mereka dengan negara lain dalam kelompok pasar. Nah, analisis dari pola perdagangan antar wilayah dan internasional dari kelompok pasar menunjukkan tujuan itu telah tercapai. Nah, dan dari perusahaan yang ingin berinvestasi dalam fasilitas produksi di pasar multinasional dapat memperoleh keuntungan dari tindakan proteksionis karena perusahaan tersebut menjadi bagian dari pasar. Nah, dan eksportir berada dalam posisi yang jauh lebih lemah. Nah, prospek ini dihadapi banyak eksportir Amerika Serikat untuk menghadapi kemungkinan kebutuhan untuk berinvestasi di Eropa untuk melindungi pasar ekspor mereka di Eropa Persatuan. Nah, masalah utama bagi perusahaan kecil ini mungkin menyesuaikan dengan standar UA dan perusahaan menjual di satu atau dua negara anggota UA dan memenuhi standar di sana atau situasi dan mengubah standar atau ditutup ketika standar seluruh UA ini diadopsi. Oke, terima kasih sudah dikasih kesempatan. Nah, di sini saya akan membahas slide berikutnya yaitu LO6 di pembahasan di chapter 10. LO6 ini membahas tentang the size and nature of marketing opportunity in the Eropa, Afrika, dan Middle East regions yaitu Timur Tengah.
Nah, di sini ada metrik pasar. Nanti akan ada 3 table yang berkaitan dengan metrik pasar, di mana mewakili metrik fundamental yang mencerminkan ukuran dan karakter pasar di 8 negara. Di 8 negara tersebut yang di wilayah Eropa, Afrika, dan Timur Tengah. Nah, XBT 8 nanti ini adalah standar hidup di 8 negara yang akan membahas standar hidup yang akan mengukur standar hidup di 8 negara. Kalau XBT 10.9 ini membandingkan instruktur dari 8 negara. Kalau XBT 10.10 dia menghitung pola konsumsi di 8 negara. Nah, 3 XBT yang mewakili metrik fundamental ini yang mencerminkan ukuran dan karakter pasar di 8 negara yang terdapat di wilayah Eropa, Afrika, dan Timur Tengah. Kita masuk di XBT 10.8. Ini menyajikan standar hidup di 8 negara, kisaran GNI atau pendapatan nasional bruto, pengukuran per kapita sangat menakjubkan pada Jerman. Nah, pada Jerman ini dia ada di bagian Eropa Tengah. Kapita kisaran pendapatan nasional brutonya sebesar 40.000. XBT sini 40.000, dan Republik Demokratik Kongo kurang dari 200 di sini. Dan seterusnya ini membuktikan pendapatan nasional bruto yang ada di 10.8. Nah, sekarang kita masuk di XBT 10.9, di mana di sini membandingkan infrastruktur di 8 negara tersebut. Di sini yang paling menarik adalah kekuatan relatif, yaitu negara Iran. Iran berada di Timur Tengah atau bisa dibilang Asia Barat, dekat dengan Asia Barat. Di sini Iran berkaitan dengan jumlah mahasiswanya. Ini adalah mahasiswa yang telah menjadi katalis untuk protes politik di negara ini. Nah, tadi 10.9 tadi dia membandingkan instruktur dari 8 negara. Yang paling menonjol di sini adalah Iran, yaitu di Timur Tengah. Nah, selanjutnya kita masuk di XBT 10.10. Ini menghitung pola konsumsi di 8 negara di dalam wilayah Eropa, Afrika, dan Timur Tengah tadi. Nah, di sini mungkin data yang paling mengejutkan di sini, pengeluaran per kapita ini ada pada Jerman di Eropa Tengah tadi. Di sini untuk alkohol dan tembakau sekitaran 819 per tahun. Lebih dari 2 kali lipat seluruh pendapatan tahunan per modal dibandingkan Ethiopia di Afrika Timur Tengah, dan lebih dari 4 kali lipat di Republik Demokratik Kongo. Kongo ini ada di Amerika Timur Tengah juga. Kalau Ethiopia itu ada di Afrika Timur, bagian timur. Nah, selanjutnya kita masuk slide berikut, yaitu di marketing mix implication. Nah, di sini akan menjelaskan bagaimana di masa lalu perusahaan sering dikenakan harga yang berbeda di pasar Eropa. Seperti contohnya itu Colgate Palmolive, perusahaan Colgate Palmolive di Amerika Serikat yang memproduksi odol Colgate. Nah, produk ini memberikan pasar harga yang lebih rendah, tapi tidak dapat pindah ke pasar dengan harga yang lebih tinggi. Skema harga diferensial bekerja seperti dalam kasusnya Badedas Sour Gel Company. Itu memulai kebijakan harga seragam, itu mengurangi
jumlah merek untuk fokus pada dia mengurangi jumlah merek, terus dia fokus pada upaya periklanan. Dia upaya pada periklanan dan promosi seperti Nestle dan Unilever Company. Menyesuaikan strategi campuran pemasaran, mereka menyesuaikan seperti kalau Nestle dan Unilever Company ini dia menyesuaikan strategi campuran berbagai merek pasaran untuk mencerminkan perbedaan pasar yang diantisipasi dalam satu pasar Eropa. Di masa lalu juga perusahaan sering dikenakan harga yang berbeda di pasar Eropa yang berbeda di pasar Eropa yang berbeda juga. Nah, hambatan non-tarif antara negara anggota mendukung perbedaan harga dan menjaga produk dengan harga lebih rendah untuk memasuki pasar tersebut, di mana harga yang lebih tinggi dikenakan. Nah, selama produk dari pasar dengan harga yang lebih rendah tidak dapat pindah ke pasar dengan harga yang lebih tinggi, skema harga diferensial tersebut ini berhasil. Nah, sekarang bagaimanapun di bawah aturan Uni Eropa, perusahaan tidak dapat mencegah pergerakan bebas barang dan impor paralel dari pasar dengan harga lebih rendah ke pasar dengan harga lebih tinggi lebih mungkin terjadi. Nah, kasus Badedas Sauergel ini dihargai di tengah pasar di Jerman dan sebagai produk di Eropa ini, dan sebagai produk dengan harga tinggi di Inggris. Memulai kebijakan penetapan harga yang seragam, perusahaan ini mengurangi jumlah merek yang mereknya menghasilkan untuk memfokuskan upaya periklanan dan promosi ini. Misalnya, pada merek yogurt Nestle saat ini di Uni Eropa dikurangi menjadi satu merek. Nah, selanjutnya Unilever memenangkan 1.600 merek untuk fokus pada 400 merek inti. Nah, oke, sekarang kita masuk di summary. Kita lanjut di summary. Summary tentang chapter 10 LO6 ini, di mana pengalaman kelompok pasar multinasional yang dikembangkan sejak Perang Dunia Kedua ini menunjukkan keberhasilan dan bahaya yang dihadapi kelompok-kelompok tersebut bagi perusahaan, manfaat ekonomi yang mungkin melalui kerjasama berkaitan dengan pemasaran dan produksi yang lebih efisien. Nah, implikasi pemasaran dari kelompok pasar multinasional dapat dipelajari dari sudut pandang perusahaan yang terletak di dalam pasar atau perusahaan yang terletak di luar yang ingin menjual ke pasar. Kelompokan pasar membuatnya layak secara ekonomi untuk memasuki pasar baru dan menggunakan strategi pemasaran baru yang tidak dapat diterapkan ke pasar yang lebih kecil yang mewakili oleh masing-masing negara, seperti wilayah yang ada pada wilayah Eropa, Afrika, dan Timur Tengah. Ini mungkin mencakup keragaman terbesar dalam tingkat pendapatan dan budaya, dan ini juga dapat memberikan tantangan yang menakutkan bagi manajer pemasaran internasional. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. We are from the group number 10. Thank you.